Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabista'inu ala umur dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat, tidak lupa kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita nikmatnya sehingga bisa kita berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Tapi cuman saya berdua saja. Yang nantinya juga semoga berkah di tempat manapun. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan rahmatnya kepada umatnya, kepada makhluknya, kepada ciptaannya. Umatnya adalah semua manusia. Makhluknya adalah apapun yang hidup seperti burung, ikan, itu apa segala macam, itu adalah makhluknya. Maka hadirin hadirat, bahwa tidak lupa kita juga salawatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Di kesempatan saya kali ini akan membahas tentang sebuah alam Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus melestarikannya, alam-alam tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan barangnya itu kepada kita. Contohnya sederhana seperti orang yang menitipkan barang berupa, kita anggap motor. Kita nitip kepada fulan tersebut. Tapi saat hendak ingin mengambil barang titipan, hancur, rusak. Gimana perasaan kita? Kita suruhkan ganti rugi. Kita suruhkan itu jadi gantiannya. Nah, itu pula dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barang titipannya kita hancur-hancurkan, barang titipannya kita tidak lestariakannya, itu jadi tanggungan kelak di akhirat. Gimana barang titipannya itu adalah alam semua. Tapi kok ada proyek, kalau kita menambahkan lebih bagus lagi, itu lebih baik. Daripada kita membakar, merusak, itu yang tidak boleh dalam Islam. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, itu pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua adalah tentang keutamaan orang yang melestarikan kebun. Dulu saya pernah ke sini, itu diliputi oleh rumput-rumput yang begitu tinggi dulu. Tapi pada tahun, kalau tidak salah 2017, lebih mengeringnya waktu dari 17 sehingga 2025 ini, bisa dihitung itu 5 tahun yang lalu.
atau enggak 6. 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 9 tahun yang lalu diliputi dengan begitu dengan rumput-rumput yang tinggi. Di situ dulu ada buah yang bernama buah gold. Gold bahasa bahasa Bayan gold. Tapi kalau bahasa Indonesianya bidara. Dulu itu peninggalannya dulu. Tapi 9 tahun yang lalu semuanya diliputi dengan begitu banyak rumput-rumput, bahkan ada buah tomat dulu. Tapi sekarang sudah termakan, sisanya begini. Nah, tapi ini disukai apa disalahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah bagus-bagus, sudah banyak rumput, tapi dibuat menjadi gini. Tapi dibesarkan lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begini rupanya, kenapa dibilang rahmat? Andaikan jika banyak rumput, itu bisa memicu kebakaran. Yang pertama, pas hujan angin, pernah salah satu dari tiang listrik dulu roboh. Itu bekasnya. Andaikan jika tidak ada rumput yang tinggi, itu bisa memicu kebakaran listrik. Nah, itu contohnya dirancuni rumput-rumput. Itu pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga, kita membahas 4 bahasan. Pembahasan yang ketiga yaitu bersyukur, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah tanaman. Walaupun cuman rumput yang kita injak-injak ini, itu bisa dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti jika kita merusak, ya, tapi kalau kita memotong terus kita bersihkan lalu bakar itu boleh. Yang dimaksudkannya itu kita cabut terus kita untuk melakukan pembunuhan seperti bunuh hewan, bunuh manusia, itu yang tidak boleh. Itu double. Misal kita bunuh hewan dengan melalui rumput yang kita racun, merusak tanaman, dosa. Membunuh hewan pun dosa. Dan bertanggung jawab di akhirat pun lebih parah lagi. Double. Nah, cara bersyukurnya itu cukup dengan cara menyiramnya saja. Kalau lebih besarnya lagi, diraboin saja. Itu cara yang untuk kita bisa melakukan cara kita baik kepada tanaman. Andaikan logikanya sebegini, andaikan tidak ada tanaman, tidak ada rumput, pasti hewan ternak seperti sapi, kambing, kerbau, apa segala macam itu tidak bisa hidup. Cuma tidak ada rumput saja di dunia tidak bisa hidup hewan ternak. Nah, juga hewan laut pun bisa tidak hidup jika tidak ada tanaman. Di lautan ada tanaman. Rumput laut, jika tidak ada rumput laut, ikan-ikan kecil-kecil itu tidak bisa hidup. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, yaitu beramal baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara
yang mudah. Kita cuma senyum-senyum kepada saudara kita tanpa sebab, itu sudah termasuk sedekah ibadah. Nah, itu yang sedekah yang paling besar, senyum. Yang lebih besarnya lagi kita memberikan makanan, infak, segala macam, itu lebih besar lagi. Itu ibadah yang paling mudah tapi besar lagi manfaatnya. Yang kedua, mengucapkan salam. Sekedar kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sudah dibilang paling besar manfaatnya. Kita kita melihat sisi orang dari depan, orang itu baik, itu sudah mendapatkan pahala yang begitu besar. Nah, manfaatnya lebih besar lagi, besok kita bahas. Karena waktu semakin lama semakin malam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.